Shalom, selamat pagi buat kita semua. Selamat menikmati anugerah Tuhan melalui karya agung Tuhan di kayu salib. Bagi kita hari ini, kita boleh bersukacita serta mensyukuri bahwa ketika kita meresponi panggilan Injil, maka kita orang yang paling beruntung, berbahagia, dan paling diberkati karena kita telah menerima dan kembali kepada rancangan Tuhan yang semula. Karena Tuhan tidak menghendaki satupun di antara kita manusia ciptaannya yang binasa masuk dalam penghukuman kekal. Ketetapan Tuhan sudah sangat jelas kepada kita. Dia tidak menghendaki satupun di antara kita yang binasa, tapi Dia sudah menetapkan bahwa kita maunya Tuhan, kita menikmati anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu ada dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9. Hari ini seluruh dunia, baik di benua Afrika, di benua Eropa, di benua Asia, Amerika, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, kita percaya dunia sedang kusuk merayakan peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu pengorbanan Kristus di kayu salib untuk mengembalikan kita kepada rancangan Tuhan yang sangat indah. Bapak Ibu saudara-saudara, Matius 27 ayat 45 sampai dengan ayat 56. Kita baca sama-sama 2-3. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan anak-anak Zebedei. Dari seluruh perikop yang kita baca ini, saudara, ada 3 hal yang sangat mencolok menjelang kematian Yesus. Yaitu yang pertama pada ayat 45, yang kedua pada ayat 51, dan yang ketiga pada ayat 52. Di sini kita melihat
Matius mencatat detik-detik kematian Yesus, ada peristiwa yang sangat langka terjadi kali hanya pada waktu ini. Yaitu pertama, saudara, mulai dari jam 12 sampai jam berapa? Sampai jam 3, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Pertanyaannya, ada apa? Apakah terjadi mendung? Mau turun hujan? Sehingga kegelapan meliputi seluruh daerah itu? Jawabannya bukan karena hujan mau turun, tetapi ini merupakan peristiwa supranatural yang orang kebanyakan tidak paham, tidak mengerti kenapa kegelapan ini meliputi seluruh daerah itu selama 3 jam. Luar biasa. Sampai dari Injil dicatat matahari tidak terbit, tidak menyatakan sinarnya pada saat itu. Kenapa, saudara? Nah, karena detik-detik itulah Yesus sedang mengalami sebuah peperangan yang sangat dahsyat. Kuasa kegelapan, pemberontakan, sakit penyakit, kelemahan, pelanggaran, pendurhakaan yang dilakukan oleh manusia ciptaannya ditanggungan pada diri Yesus. Jadi kekuatan dosa begitu nyata, pertarungan sangat dahsyat di kayu salib sampai kegelapan meliputi daerah itu. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melihat dalam realita kehidupan, bila mana dosa begitu mencengkram kehidupan orang, pasti orang itu akan mengalami yang namanya kegelapan menyelimuti seluruh keberadaan hidupnya. Kegelapan menyelimuti pikirannya, kegelapan menyelimuti hatinya, kegelapan menyelimuti sanubarinya, kegelapan meliputi jiwanya, bahkan kegelapan menyelimuti seluruh perbuatannya. Dalam kitab Kejadian dikisahkan dalam Kejadian pasal 1. Ketika terjadi pemberontakan, malaikat asisten Tuhan dibuang ke bumi. Kegelapan meliputi seluruh bumi. Kitab Kejadian mencatat bumi menjadi kacau balau. Kenapa itu terjadi? Karena pengaruh daripada kuasa kegelapan yang begitu kuat mendominasi dunia ini. Dan itulah yang diperangi oleh Yesus. Dan itulah juga yang harus diperangi oleh kita sebagai pengikut Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih di dalam bahaya-bahaya atau diselimuti oleh dosa mencengkram hidup kita, sudah barang tentu hidup kita akan dicengkram oleh kuasa kegelapan. Kita tidak akan bisa melihat yang namanya terang keindahan. Ya. Itu sebabnya hati-hati dalam menjalani hidup ini. Jangan kita memberi ruang kepada kuasa dosa untuk mencengkram, menguasai hidup kita. Sebab kalau kuasa dosa sudah mencengkram hidup kita, kita menjadi berselimutkan dosa, maka hidup akan terasa gelap dan hidup akan menjadi tidak nyaman. Hidup akan menjadi tidak indah. Sehingga muncul peribahasa mengatakan, kalau kehidupan kita sedang diselimuti oleh dosa, dicengkram oleh dosa, dan akibat daripada suasana kegelapan itu menyelimuti pikiran kita, menyelimuti hati kita, menyelimuti jiwa kita, maka dalam dunia nyata akan terasa. Nasi dimakan serasa segar, air diminum serasa dingin. Kata peribahasa. Itu gambaran ketidaknyamanan dalam hidup. Sehingga kita mengatakan hidup segan, mati tak mau. Karena terhimpit. Sampai lagu dia mengatakan, aku sudah tak sanggup lagi menjalani penderitaan ini. Tapi ada kabar gembira buat kita hari ini. Bila mana
kondisi itu sedang menyelimuti kita. Mari hari ini kita buka hati kita. Izinkan Yesus masuk. Dalam Wahyu pasal 3 kalau tidak salah saya. Di situ digambarkan oleh seorang pelukis yang sangat luar biasa, pelukis yang sangat bijak ketika Yesus mengetuk pintu. Dia tidak memegang gagang pintu, tidak memegang pintu gagang kunci, tapi dia mengetuk. Yesus tidak dengan cara mendobrak, tapi dia mengetuk. Dengan tangan begini. Artinya apa? Yesus tidak pernah memaksa kita untuk menjadi pengikutnya. Dia meminta kita dengan keikhlasan dalam menjalani hidup ketika kita mau meresponi panggilannya. Karena apa? Panggilan Yesus itu adalah panggilan kehidupan. Katakan amin. Dia tidak pernah memaksa. Makanya ketika pelukisnya memberikan sebuah ilustrasi melalui gambar, Yesus mengetuk tidak dengan cara mendobrak atau menendang itu, mengetuk dengan lembut. Manis lembut Tuhan Yesus memanggil saya dan kamu. Jadi kalau kegelapan sedang menyelimuti kita, mari buka hati kita, izinkan Yesus ketuk hati kita dan kita buka dari dalam. Yesus tidak membuka, tapi kita yang buka dari dalam. Kita buka pintu, setelah kita dengar ketukan Yesus, kita buka pintu. Silakan, welcome. Masuklah dalam hidup. Berkarya dalam hidup. Alkitab mencatat bila Yesus mengetuk pintu dan kita buka dari dalam, kita welcome. Kita berkata kepada Yesus, silakan Tuhan Yesus masuklah. Maka dia akan masuk, dia akan duduk bersama kita, dia akan makan bersama kita, ngobrol bersama kita. Haleluya. Kalau dia sudah ada dalam hidup kita, duduk makan dan ngobrol bersama kita, maka kegelapan yang tadinya menyelimuti hidup kita itu akan sirna. Kata-kata. Ya. Saya tidak tahu hari-hari ini sudah berapa lama kita ada dalam kondisi kegelapan. Kalau kita mencatat 3 jam saja, tapi mungkin kita sudah 30 tahun, atau 3 tahun, atau 3 bulan, atau 3 hari, kegelapan sedang menyelimuti kita. Hari ini kabar gembira buat kita. Jangan biarkan kita berlama-lama dalam kegelapan dosa ini. Segera kita bangkit, song-song berita panggilan Injil. Terima Yesus masuk menguasai kehidupan kita. Maka kegelapan yang menyelimuti hati kita, hidup kita, jiwa kita, pikiran kita akan disirnakan oleh Yesus. Diganti dengan terang, dan bila ada terang, hidup menjadi tidak takut. Katakan amin. Ya. Kenapa banyak orang takut, khawatir kalau berjalan hidup ini? Karena dia masih di dalam bayang-bayang kegelapan. Tapi kalau terang Kristus sudah ada dalam hidup kita, kita tidak akan pernah takut lagi. Amin. Bahkan waktu untuk masa depan kita kelak bagaimana? Tidak perlu lagi. Karena hidup kita sudah ada dalam jaminan Tuhan. Ya. Karena itu sekalipun kita sedang ada dalam bayang-bayang perang dunia ketiga, ya, kita berdoa supaya perang dunia ketiga itu tidak meledak. Karena kalau perang dunia ketiga tahun 2022 ini meletus, maka tamatlah. Karena senjata-senjata pemungkas itu pasti akan digunakan. Nuklir akan menjadi pilihan terakhir untuk saling memusnahkan. Karena itu, mari sebagai anak Tuhan, gak usah takut. Andai kata itu terjadi, kita sudah di dalam tangan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ini peristiwa pertama, saudara. Ya. Kegelapan meliputi daerah itu. Saya tidak tahu daerah mana yang sedang saudara alami, daerah kehidupan mana yang ada yang sedang menguasai, kegelapan sedang menguasai. Apakah kesehatan, pekerjaan, rumah tangga, pendidikan dan sebagainya. Tapi hari ini kabar ini serahkan. Amin. Dia adalah jawaban yang pasti dalam hidup kita. Kemudian kita lihat yang kedua. Ada peristiwa yang kedua.
Kita lihat di sana ayat yang ke-51. Ya. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya sebagai tanda dia sudah menyelesaikan karya penyelamatan umat manusia di atas kayu salib. Perhatikan ayat 51, dan lihatlah api bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ya. Pertama, apa hubungannya kematian Yesus digantung dengan api bait suci? Mungkin kita bingung, ini perlu kami jelaskan. Dulu dalam sinagog, dalam bait Allahnya yang dibangun oleh Salomo, oleh Daud, bahkan ketika umat Israel berobat kepada Tuhan, maka bait Allah dihancurkan oleh penjajah bangsa Israel, yaitu kekuasaan Romawi. Ya, pada tahun 70 kalau tidak salah saya, bait Allah dihancurkan, kota Yerusalem dihancurkan oleh pasukan Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus. Ya, tapi sebelum itu dihancurkan, peristiwa kematian Yesus, kalau orang beribadah kepada Tuhan untuk meminta pengampunan dosa, maka ya jemaah dengan imam besar itu tidak bisa sama seperti kita ini menyatu, tapi ada pemisah, ada tirai yang menutup membatasi. Jadi imam besar ada di ruang maha kudus, di balik tirai sana yang tidak kelihatan oleh jemaah. Dan imam besar itulah yang memanjatkan doa-doa mohon pengampunan Tuhan atas dosa-dosa umatnya. Dia mempersembahkan korban, baik dia lembu atau kambing, domba, untuk meminta pengampunan dosa dari Tuhan atas segala yang telah dilakukan umatnya. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, baik habis baik tadi terbelah. Artinya tidak ada lagi imam besar yang mewakili umatnya. Kita ini sudah jadi imamnya Tuhan. Kita boleh berdoa secara langsung kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada perantaraan imam besar. Itu maksudnya ya. Maka setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus, jangan lalu mengkultuskan pendeta, harus pendeta yang berdoa. Padahal kita ini adalah imam-imamnya Tuhan. Katakan amin. Kita harus berdoa langsung kepada Tuhan. Pendeta sebagai pembimbing saja. Makanya kalau ada orang Kristen yang sudah mengaku Kristen tapi dia belum berani berdoa, diragukan kualitas kekristenannya. Karena kalau orang Kristen sebagai pengikut Kristus, dia harus berani berdoa kepada Bapa Surgawi. Katakan amin. Tidak ada lagi pendeta, tidak ada lagi lalu berdoa. Kalau mendoakan saya boleh-boleh saja. Tapi kita juga harus berdoa. Di rumah kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ya, ini pelajaran penting buat kita. Saya tidak jelaskan pada ayat 51. Setelah tabir bait suci itu terbelah dua sampai ke bawah, gempa bumi, bukit-bukit terbelah, luar biasa. Ini menggambarkan bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, terjadi gempa bumi, bukit-bukit terbelah. Ini gambaran semua hal-hal yang tadinya mengekang umat manusia, hal-hal yang tidak masuk akal, itu bisa menjadi mungkin. Jadi ini sebuah fenomena ilahi, sebuah fenomena supranatural. Ya. Karena itu kalau kita sudah mengalami karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus, pasti dalam hidup kita akan banyak hal-hal yang tidak masuk akal terjadi, tapi tidak bertentangan dengan hukum. Dan itu yang disebut dengan berkat supranatural. Berkat supranatural. Di tengah-tengah kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita, kok kita bisa melakukan hal yang luar biasa. Sekalipun kalau diukur dengan kemampuan kita, tidak mungkin ini bisa aku peroleh. Nah, ini namanya mujizat Tuhan. Ya. Berkat supranatural. Gempa bumi, bukit-bukit terbelah, kuburan terbuka, dan banyak orang yang telah meninggal.
segala keterpurukan kita, segala ketidakpercayaan kita, kerasnya kehidupan yang tidak mungkin kita bisa terobos. Tapi dengan adanya karya penyelamatan Tuhan Yesus di kayu salib, manakala itu sudah bekerja dalam diri kita, maka dahsyat dan ajaib kita akan mengalami yang saya sebut tadi sebagai berkat supranatural. Haleluya. Yang tidak mungkin terjadi itu bisa mungkin dalam hidup kita. Karena Alkitab mengatakan apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin. Manusia Allah itu penuh dengan kejutan-kejutan, penuh dengan berkat-berkat supranatural. Karena itu sebagai orang percaya, berkali-kali kami ajarkan di gereja, manakala kita berdoa dengan cara yang simple, kami ingin mengajarkan saudara menjadi orang Kristen yang simple, jangan dipersulit. Hal yang mudah jangan dipersulit, tapi yang mudah dipermudahlah. Doa tidak hanya kita sebagai komunikasi kita dengan Tuhan, tapi doa merupakan sebuah kuasa memindahkan hal-hal yang supranatural di alam natural. Itu doa. Kita memindahkan berkat-berkat yang belum kelihatan oleh mata kita, yang disediakan oleh Tuhan di alam supranatural, di alam natural. Itu doa. Mari kita berdoa hari ini. Dengan mungkin kalau di Kalimantan tidak keras sulit hidup, tapi kalau di Jawa keras sulit hidup, maka banyak demo di sana. Ya, mari doa sama Tuhan. Tuhan, aku sudah menerima kuasa pengorbananmu di Bukit Golgota. Aku sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini aku percayakan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Aku percayakan Engkau ambil alih, pimpin hidupku. Hidupku sekarang sudah aku dedikasikan untuk Tuhan. Jaminan hidup hanya ada pada Tuhan. Itu doa kita. Masa depan kita semuanya sudah Tuhan berkata. Katakan amin. Ada para mahasiswa, ada anak-anak muda, dan saya masih produktif. Jangan pernah khawatir tentang masa depan kita. Kalau kita bersama dengan Yesus, percayalah. Katakan amin. Percayalah. Jaminan itu tidak ada di dalam. Karena itu tinggal bagian kita bagaimana kita mempercayakan Yesus yang tadinya sudah menyatakan pengorbanannya kepada kita dengan Dia menanggung segala kesalahan dosa kita, bahkan Dia sudah mengangkat kita. Dikatakan orang yang meninggal dibangkit dari kubur. Artinya hal-hal yang sudah tidak mungkin aku bisa lakukan. Sesuatu sudah mati. Sudah mati, sudah terkubur. Mungkin sudah tulang belulang, tidak mungkin lagi. Artinya perkara-perkara yang sudah tidak mungkin oleh pikiran manusia. Tapi dengan adanya kuasa Yesus itu. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Dengan kita mengalami perkara-perkara yang supranatural ini, maka dapat tentu dampaknya adalah Kristus dimuliakan dalam hidup kita. Kita lihat di dalam ayat-ayat berikutnya setelah ayat 53, maka ayat 54 mencatat buat kita kepada kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut dan mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi lalu berkata, sungguh Dia adalah anak. Artinya apa? Mereka sudah pulang bahwa Yesus yang dulunya kita anggap sebagai manusia yang bodoh, manusia ngapain? Tapi sekarang tadi Yesus yang mereka hina, ya, mereka apa namanya? Pokoknya dia lebih daripada orang yang paling hina. Lalu sekarang muncul kebalikannya. Yesus yang berarti dihina sebagai manusia yang paling celaka di dunia ini. Mereka lalu memuliakan Dia. Dikatakan sungguh Dia ini adalah dampak daripada karya penyelamatan Yesus di kayu salib, manakala itu terjadi dalam hidup kita melalui kebersihan kita mempercayakan hidup kita kepadanya dan perkara-perkara yang supranatural terjadi dalam hidup kita, maka akibatnya Yesus dimuliakan. Artinya kita berdampak buat dunia ini.
Katakan amin. Kita berdampak, hidup kita ini berpengaruh. Panggilnya apa? Pengaruh untuk membawa orang kepada terang Kristus. Bukan sebaliknya, membuat orang lari dari Kristus karena perilaku hidup kita. Tapi sebaliknya, kita berdampak membawa orang-orang kepada Kristus. Katakan amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Jadi hari ini saya tidak akan panjang lebar. Mari yang pertama ingat, saya ulangi lagi ayat 46 tadi. Bila mana kita diperhadapkan kepada masa-masa pelik dalam hidup ini, seolah kegelapan menyeluruhi seluruh area hidup kita. Ada kabar gembira. Terus panggil Yesus. Katakan amin. Panggil Yesus. Berserah kepada Yesus. Dia akan tolong. Kemudian yang kedua, kita pasti akan mengalami berkat-berkat yang sangat luar biasa. Manakala karya Kristus di kayu salib itu kita terima. Dan ketiga, hidup kita berdampak menjadi berkat buat orang lain. Menjadi berkat buat orang lain tidak harus menjadi orang kaya, tapi pengaruh kita, karakter kita ini yang harus kita perlihatkan sebagai orang-orang yang sudah menjadi pengikut Kristus. Dengan demikian, maka kita sedang menjadikan hidup kita alat untuk ini. Tujuannya adalah ini, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak. Ini maunya Tuhan kepada kita setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, menerima berkat-berkat supranaturalnya, maka ini jangan sampai kita abaikan. Kita harus menjadi berkat. Dengan kesaksian hidup kita, beritakan Injil, beritakan Yesus kepada orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita, beritakan Yesus dengan tujuan kita menyiapkan bagi orang-orang yang menerima kesaksian kita menjadi umat yang layak. Karena dengan kita menjadi umat yang layak bagi Tuhan, kitalah yang nantinya akan ada dalam kebersamaan dengan Yesus Kristus di surga yang sekarang sedang dipersiapkan bagi kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.